Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan apa yang kita harapkan dan dimudahkan di dalam belajar. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, pelajaran ke-10, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun subtema materi kita kali ini adalah nikmatnya bersyukur. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa mampu menyebutkan arti syukur dengan benar. Dan yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan manfaat bersyukur dengan benar. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita bernyanyi. Lagunya bersyukur. Dengan nada lagu bangun tidur. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah bila hidup kita bersyukur. Rizkinya pun akan makmur. Bila kamu tidak bersyukur, dikhawatirkan menjadi kufur. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Dan insya Allah rezekinya akan makmur. Dan bila kita tidak bersyukur, dikhawatirkan menjadi kufur. Rezekinya bakal kabur. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, subtema materi kita kali ini adalah nikmatnya bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyukuri semua nikmatnya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membiasakan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sangat banyak dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara alam dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan jika mendapatkan nikmat, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada umat Islam. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan kepadanya. Akan tetapi, kepada orang-orang yang tidak mensyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab atau siksaan kepada mereka. Makna peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis di dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Al-Ibrahim ayat ke-7. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah memberikan informasi kepada kita, bila kita bersyukur akan nikmat yang diberikan kepada kita, niscaya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahnya. Tetapi jika kita mengingkari nikmat tersebut, maka Allah akan mengancam kita, yaitu azabnya sangat berat. Nah, marilah kita syukuri nikmat yang ada agar menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat berkat nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga ibadah kita pun meningkat. Syukuri nikmat yang ada, jangan menjadi orang-orang yang kufur. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun manfaat bersyukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Dan yang kedua, kita jauh dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingatkan kita. Dan yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Dan yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Adapun yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Demikianlah sebagian daripada manfaat bersyukur. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidup kita menjadi makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ayo kerjakan. 1. Jelaskan arti bersyukur. Dan yang kedua, apa yang diucapkan ketika kita mendapat nikmat. Adapun yang ketiga, apa kebalikan dari bersyukur. Dan soal yang keempat, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur. Dan yang kelima, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, amati gambar di bawah ini dan ceritakanlah. Kerjakan ya, jangan mencuru ayah dan bunda, tetapi kamu yang menulis soal-soal tersebut dan kamu yang menjawabnya, dan minta dampingi ayah dan bunda. Soal 1 sampai ke 6 harus kalian kerjakan sendiri. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jika mendapatkan nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan kepada orang yang bersyukur kepadanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab atau siksaan kepada orang-orang yang kufur. Demikianlah kesimpulan materi kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.